Sepertinya ada peralihan delik. Asalnya penghinaan terhadap Presiden Jokowi, tapi nampaknya ini deliknya sepertinya berubah menjadi penyebaran berita bohong. Berkaitan dengan pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, menyebarkan berita atau informasi bohong yang menyebabkan keonaran. Tentang keonaran ini tentu bisa bermacam-macam pendapat, masing-masing berbeda pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advokat Channel, sebuah channel yang akan membahas masalah-masalah kemasyarakatan yang diulas secara populer. Kali ini kita membahas Rocky Gerung. Rocky Gerung seorang politikus, seorang pemerhati kebijakan publik, seorang pemerhati politik. Saat ini sedang rame-rame diperbincangkan terus, di mana saat ini Rocky Gerung telah dilaporkan ke kepolisian dengan dugaan telah menghina Presiden Jokowi. Kemudian juga telah dilaporkan dengan dugaan perbuatan melawan hukum, telah diajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi secara paralel Rocky Gerung ini digugat secara perdata dan dilaporkan pidana kepada kepolisian. Nah, sahabat-sahabatku, sepertinya ada peralihan delik yang asalnya deliknya itu adalah penghinaan terhadap Presiden Jokowi, tapi nampaknya ini deliknya sepertinya berubah menjadi penyebaran berita bohong. Saya baca di serambinews.com, Direktur Tindak Pidana Umum atau Dirpidum Bareskrim Polri ternyata tidak mendalami kasus dugaan penghinaan yang dilakukan Rocky Gerung kepada Presiden Jokowi, melainkan penyidik Polri mendalami laporan terkait kasus dugaan penyebaran berita bohong yang diduga dilakukan akademisi Rocky Gerung. Demikian hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Dirpidum Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro. Jadi pihak kepolisian sekarang mendalaminya adalah bukan lagi penghinaan terhadap Presiden Jokowi, karena jelas kalau penghinaan terhadap Presiden Jokowi artinya yang melaporkan tersebut adalah harus Presiden Jokowi sendiri. Penyebaran berita bohong berkaitan dengan pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Jadi intinya dari pasal ini adalah menyebarkan berita atau informasi bohong yang menyebabkan keonaran. Tentang keonaran ini tentu bisa bermacam-macam pendapat, masing-masing berbeda pendapat tentang keonaran ini sendiri. Kalau kita lihat di Kamus Bahasa Indonesia, keonaran itu artinya adalah kegemparan, kerusuhan, keributan. Apakah yang dilakukan oleh Rocky Gerung itu, misalnya kalau benar itu deliknya itu adalah penyebaran berita bohong, apakah yang diungkapkannya itu telah menjadikan kegemparan atau kerusuhan atau keributan? Apakah misalnya demo emak-emak yang terjadi di depan rumah Rocky Gerung itu termasuk keonaran? Apakah misalnya debat antara para pakar tentang delik penghinaan yang berbeda pendapat ramai di media massa, apakah itu juga termasuk keonaran? Apakah ada demo-demo kecil misalnya di beberapa tempat, ada penghadangan terhadap Rocky Gerung dalam seminar yang diadakan di tempat-tempat seperti kampus? Apakah itu termasuk keonaran? Tentu ini akan menjadi perdebatan lagi. Apakah benar itu keonaran atau bukan? Dan nantinya sepertinya
pihak Rocky Gerung juga akan menyampaikan argumen-argumen atau pendapat-pendapat apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung tersebut adalah bukan merupakan penyebaran berita bohong. Nah, sahabat-sahabatku, kejadian ini atau peristiwa ini mudah-mudahan tidak menyebabkan demokrasi kita terancam. Artinya, jangan sampai dengan adanya kejadian ini, orang menjadi segan untuk menyampaikan kritiknya kepada pemerintah. Sebab kritik itu tentu sangat berguna bagi pemerintah itu sendiri. Bayangkan kalau pemerintah itu berjalan tanpa kritik, bagaimana jadinya? Jadi sebenarnya kembali, kejadian ini jangan sampai merusak demokrasi kita. Orang enggan mengkritik, orang enggan menyampaikan kebenaran-kebenaran. Nah, sahabat-sahabatku, kita lihat bagaimana selanjutnya perkara ini. Apapun yang terjadi, mudah-mudahan semuanya ini ujungnya itu adalah demi kebaikan seluruh bangsa Indonesia. Itu saja sahabat-sahabatku yang saya dapat sampaikan. Saya tutup billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.